Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nur Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Maghfirah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini, Masjid Al-Maghfirah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nur Jannah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Rabu pekan kedua, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul sebagaimana yang tertera di layar. Itu kitab aslinya, Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu kita sedang membahas sunnah yang nomor 7 dalam daftar isi di buku itu. Sunnah yang ke-7. Apa itu? Sunnah keluar dan masuk rumah. Jadi kalau ibu-ibu punya bukunya, bisa dilihat di daftar isinya. Ini termasuk urutan nomor 7 di buku itu. Sunnah ketika keluar dan masuk rumah. Bulan yang lalu kita telah menuntaskan adab keluar rumah. Sehingga pagi hari ini kita akan
menyempurnakan materi ini dengan membahas adab ketika masuk rumah. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kitab saya bisa dibawa ke sana. Batu ini bandel ya, batu ini. Jadi, iya betul. Tohur insyaallah. Iya. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang lalu kita telah menuntaskan adab keluar rumah. Dan di antara adab keluar rumah yang sudah kita catat adalah sebagaimana kita bisa lihat di layar itu, yang pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Jadi ini maksudnya keluar rumah ini tujuan safar, perjalanan jauh, gitu ya. Maka sholat lebih dahulu, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa kok sebelum keluar rumah sholat 2 rakaat? Ibu-ibu bisa lihat itu di layar. Dalilnya, keutamaannya. Nabi bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su'." Artinya, apabila kamu keluar rumah, maka kerjakan sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari keburukan-keburukan di luar. Jadi semua gangguan, keburukan yang ada di luar itu dihindarkan oleh Allah. Baik orang yang berniat jahat kepada kita atau hewan-hewan dari makhluk-makhluknya Allah yang ingin menyakiti kita, maka itu semua dihindarkan oleh Allah. Baik. Yang kedua, bila keluar rumah tujuannya safar, perjalanan jauh, disunahkan memilih hari apa? Kamis. Yang ketiga, bila keluar rumah, lagi-lagi tujuannya safar, perjalanan jauh, maka disunahkan berangkat pada awal malam. Awal malam, berarti kalau Kamis malam, jatuhnya kan malam Jumat. Lah ini kan berangkatnya Kamis. Berarti kalau begitu berangkatnya kapan? Rabu malam, ba'da maghrib itu sudah termasuk Kamis. Sebab kalau Kamis ba'da maghrib itu sudah termasuk hari Jumat. Ya, baik, karena berkah berangkat malam hari itu. Kata Nabi, sebagaimana yang kami cantumkan di layar itu, alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil laili. Hendaklah bepergian pada malam hari. Ini kalau safar lo ya. Kenapa? Karena bumi itu dilipat pada malam hari. Maksudnya bumi dilipat. Maksudnya jarak perjalanan terasa dekat. Nomor 4. Berdoa ketika keluar rumah. Berdoa ketika keluar rumah sambil mengangkat wajah ke langit. Sebagaimana Nabi ajarkan doanya, sudah dihafalkan ibu-ibu? Di mana doanya adalah, di situ disebutkan Allahumma a'udzubika. Ya, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah itu ketika mau keluar rumah sambil mengangkat wajah ke langit baca doa itu. Baik. Yang nomor 5, belum nomor 5. Terus ada doa lagi. Ini kalau mau keluar rumah. Saya yakin untuk yang satu ini ibu-ibu hafal. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah. Lihat pahalanya orang kalau membaca doa itu. Itu saya tulis di layar itu, bisa dilihat. Pahalanya akan ada yang berseru dari langit. Apa itu?
faqad hudita, wa kufita, wa wukita. Apa itu seruan dari langit? Kamu telah diberi petunjuk, dicukupkan. Maksudnya dicukupkan, rizkinya dicukupi. Terus dan dipelihara. Maksudnya dipelihara dari gangguan syaitan. Ya, baik. Kita lanjutkan nomor 5. Ketika keluar rumah, nomor 5. Bila keluar rumah, tujuannya untuk pergi ke masjid. Kalau ke masjid ini, seperti yang ibu-ibu lakukan pagi hari ini. Dari rumah mau ke Al-Maghfirah, Masjid Al-Maghfirah. Itu ada doanya. Doanya, ayo kita baca sama-sama. Doa kalau mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Lihat layar, lihat layar. Ulang lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. Wa an yamini nuran. Wa an yasari nuran. Wa fawqi nuran. Wa tahti nuran. Wa amami nuran. Wa khalfi nuran. Wa adim li nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya penglihatanku, cahaya pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan besarkanlah cahaya itu bagiku. Penting doa ini. Karena orang itu nggak mungkin bisa masuk surga tanpa memiliki cahaya. Bahkan orang itu tidak mungkin bisa melewati sirat. Sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka, kata Nabi, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Gak mungkin bisa lewat sirat itu dengan selamat kalau tidak punya cahaya. Lah salah satu supaya kita nanti di akhirat memiliki bekal cahaya, salah satunya ya baca doa ini. Memang ada, yaitu amalan yang lain. Seperti apa amalannya? Rajin berwudu, itu mendatangkan cahaya. Jangan suka mencabut rambut putih, karena rambut putih itu memancarkan nanti cahaya. Termasuk juga membaca surat Al-Kahfi dan seterusnya, seperti itu. Dan tidak harus malam Jumat atau hari Jumat, kapanpun boleh dibaca. Karena hadis membaca surat Al-Kahfi khusus malam Jumat itu dipermasalahkan dalilnya oleh para alim ulama. Kita nggak bahas itu. Yang penting baca Al-Kahfi kapanpun, itu mendatangkan cahaya. Nah, seperti itu. Lah kalau Al-Muluk Tabarok itu bisa menolak azab kubur, baca Al-Muluk itu. Jadi tiap surat itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Al-Ikhlas, ya, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi itu punya. Termasuk ini Al-Kahfi, mendatangkan cahaya. Kembali kepada materi kita. Jadi itu nomor 5 ya. Kalau mau ke masjid, baca doa. Hafal doa nomor 5 ini? Poin nomor 5? Insyaallah hafal ya. Kalau tidak hafal, boleh nggak lihat dengan buku catatan? Boleh. Nomor 6, adab kalau mau keluar rumah. Bila keluar rumah, tujuan safar, lagi-lagi safar, perjalanan jauh, maka membaca doa kepada orang yang ditinggalkan. Jadi kalau panjenengan mau keluar rumah, safar, mau umroh, mau keluar kota atau manapun, safar, maka sampaikan kepada orang yang kita tinggalkan. Entah itu anak kita, entah itu pembantu rumah yang bekerja dengan kita dan seterusnya. Sampaikan. Apa itu yang dibaca? Astaudi'ukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'uh. Nah itu. Lalu keluarga yang ditinggalkan baca doa. Jadi anak kita baca ke kita, doakan kita. Doanya beda itu. Ya, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Baik. Nomor 7 sekarang. Ini sifatnya mereview karena bulan yang lalu ini.
Nomor 7, jika naik kendaraan, maka saat meletakkan kaki di kendaraan, berarti nomor 1 sampai nomor 6 itu belum naik kendaraan. Belum. Itu masih di rumah. Yang nomor 7 baru naik kendaraan. Ketika kaki meletakkan meletakkan kaki di kendaraan, maka baca bismillah. Lalu jika berada sudah duduk di kendaraan, ada doanya. Apa doanya kalau sudah duduk? Itu yang ada di layar itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu baru duduk tok di kendaraan. Kendaraan belum bergerak, belum. Wakil tiba Ustaz ya. Iya. Yaitu Nabi kita. Enaknya jadi orang Islam itu dirinci. Ya, kalau orang kafir gak kenal gini-gini, gak kenal. Ya, seperti itu. Kalau orang Islam dituntun, dibimbing sama Nabi supaya hidupnya selamat dunia akhirat. Ya. Lah sekarang nomor 8 ini kalau bergerak. Jadi panjenengan kalau misalnya naik pesawat nih. Pesawat sudah boarding ya, naik pesawat, duduk toh. Pesawat belum bergerak. Baca yang tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Alhamdulillah berapa kali? Allahu akbar berapa kali? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Teruskan pesawat bergerak. Mulai dia bergerak. Maka ini doanya. Insya Allah ibu-ibu hafal kalau doa ini. Ini dibaca kalau dia sudah bergerak kendaraan itu. Bagaimana itu doanya? Ayo kita baca sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Selesai. Itu. Apal ndak? Piye toh ini 1 bulan ndak apal-apal. Ya ini ngaji bersama emak-emak itu ya kayak begini resikonya. Harus sabar memang. Nomor 9 ya, nomor 9. Selama di luar rumah maka penuhi hak-hak jalan. Masih ingat waktu itu hak jalan itu apa? 1, tundukkan pandangan mata. Yang kedua, jawab orang yang salam. Yang ketiga, jangan mengganggu orang yang lewat. Yang nomor 4, amar ma'ruf. Itu, waktu itu sudah dibaca kok dalilnya, itu haknya jalan. Jadi kalau ibu-ibu pas lagi ngobrol di jalan ya, sambil menunggu kendaraan yang menjemput kita lagi ngobrol, maka tolong penuhi haknya jalan itu. Ya tadi itu, jangan, mohon maaf, tundukkan pandangan mata. Matanya dijaga. Yang kedua, jangan mengganggu orang lewat. Yang ketiga, tadi jawab salamnya. Orang yang lewat jawab, waalaikumsalam kalau mereka menyampaikan salam. Yang nomor 4, apa tadi? Amar ma'ruf
Misalnya di jalan itu ada orang makan Pak dengan tangan kiri, ya diingatkan. Bu maaf, makan tangan kanan ya, itu lebih baik. Gak usah ditambahi misalnya, karena hanya setan yang makan tangan kiri. Gak usah, memang dalilnya itu memang. Tapi jangan disebut itu dulu, gitu loh ya. Khawatir nanti orangnya itu. Kita lanjut nomor 10. Berdoa ketika singgah di suatu tempat. Perjalanan jauh, mampir rest area. Jelas, yaitu misalnya ke toilet. Pasti kita berhenti. Entah itu buang hajat atau istirahat. Maka setiap kita transit itu ada doanya. Apa doanya? Ayo kita lihat itu. Doanya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Oh, karena kita tidak tahu mungkin di tempat itu ada makhluk-makhluk Allah itu yang akan mengganggu kita. Nah, itu akan dihilangkan oleh Allah. Gitu ya. Sekarang yang terakhir nomor 11, ini yang bulan yang lalu, nomor 11 itu. Bagi wanita hendaknya ketika keluar rumah satu bersama mahram. Ini kalau safar lo ya, kalau safar seperti itu. Ya. Ustadz berapa sih Ustadz? Berapa kilo sih Ustadz safar itu? Begini. Sahih Muslimnya dibuka, Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 1279. Kita kasih rumusnya supaya ibu-ibu kalau safar berapa kilo saya itu harus bersama suami atau mahram saya. Nah, seperti itu. Ayo dibaca yang keras putih. Silakan kita dengarkan. Kita dengarkan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari kiamat. Perhatikan baik-baik ini hadisnya. Seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah, berarti rukun iman nomor 1. Dan beriman kepada hari kiamat, berarti rukun iman nomor 5. Kalau wanita itu ngaku beriman, ulang lagi Ukti, seorang wanita. Seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam. Melakukan perjalanan sehari semalam. Melainkan harus bersama muhrim. Bukan muhrim mahram. Itu salah cetak memang, betul. Itu salah cetak. Iya. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Kalau mahram orang yang tidak boleh kai-kai, itu mahram. Jadi bedakan mahram sama muhrim. Muhrim itu yang pakai baju ihram. Berarti tadi berapa jaraknya sehari? Semalam. Perhatikan ini rumusnya. Perhatikan rumus. Ya. Nah, kalau diingat-ingat ini kata-kata sehari semalam. Wanita kalau perjalanan jauh sehari semalam berarti berapa jam ini? 24 jam. Maka kalau perjalanannya ini 24 jam, maka dia harus disertai dengan mahram. Cara ngitungnya, rumusnya supaya enak ini. Dulu di zaman Nabi, dari Madinah menuju Makkah, kelihatan di belakangnya. Maka itu butuh perjalanan 3 hari 3 malam. 3 malam. Karena pada waktu itu tidak ada bis di zaman Nabi, ada taksi, nggak ada kereta cepat seperti sekarang. Madinah ke Makkah cuma 2 jam naik kereta cepat, maka tidak sampai. Tuh. Dulu kendaraan paling keren onta sama keledai itu 3 hari 3 malam. Madinah ke Mekah. Lah Madinah Mekah itu perjalanannya adalah kilometernya 452 kilometer. Madinah Mekah. Sekarang supaya gampang 452 ini Anda bagi 3 sehingga nanti ketemu sehari semalam kilometernya. Paham? Paham. Saya bilang ya, dulu di zaman Nabi, kalau dari Madinah menuju ke Mekah itu 3 hari 3 malam.
Ya. Nah, ukurannya Madinah ke Mekah itu kalau di kilometer 452. Anggap 450 deh, hitungnya supaya gampang. Misalnya 450. Ini 3 hari 3 malam di Taman Nabi. Ya, sedangkan wanita harus pakai mahram sehari semalam. Cara ngitungnya supaya ketemu kilometernya gampang. Maka 450 dibagi 3. maka ketemu 150. Jadi pahami? Ya. 150 kilometer. Dan ini mengabaikan yaitu kendaraan transportasi modern zaman sekarang. Memang ada yang mengatakan 85 kilo. Ada yang mengatakan ukurannya ini sehari semalam. Berarti kalau sehari semalam 24 jam, ya berarti pakai ini, yaitu 150 km kurang lebih perjalanan. Itu kalau sudah keluar dari wilayah di mana dia tinggal. Jadi kalau ibu-ibu tinggal di Rungkut, dari Rungkut terus kemudian pergi ke Duku Kupang, dari Duku Kupang ke Ampel, dari Ampel ternyata mampir ke Basuki Rahmat, dari Basuki Rahmat ternyata ada acara lagi daerah Jemur Andayani. Ternyata total 1 second. Apakah termasuk safar? Enggak. Karena Anda masih wilayah Surabaya. Anda belum keluar dari Surabaya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, jadi 150 km kalau ukuran sehari semalam. Tapi kalau ukuran yang lain ada yang mengatakan 85 kilo, ya Surabaya malam. Maka harus disertai dengan mahram. Ustaz, saya ini ke Jakarta naik pesawat. Surabaya Jakarta tol 700 kilo, bahkan hampir 800 kilo, tol panjang 800 kilo. Kalau naik pesawat dan itu perjalanan 11 jam. Saya kalau ke Jakarta lewat tol, putra saya ke Cianjur 11 jam. Ya, karena putra saya di sana kuliah di Cianjur itu 11 jam. Ya. Nah, itu 700 sampai 800 kilo. Ya, kalau naik pesawat ini 1,5 jam nyampe. Saya berangkat dari bandara diantar suami, Ustaz. Diantar suami. Lalu kemudian saya naik pesawat sendirian. Nyampe di Cengkareng, itu disusul sama dijemput anak saya laki-laki atau mantu saya yang laki-laki. Apakah saya ketika perjalanan ke Jakarta perlu mahram begininya? Tidak usah. Karena Anda sudah dari atas disebut sama mahram. Iya. Sudah ada di situ mahram. Ya. Terus kemudian Ustadz saya ini acara saya di Jakarta jam 9. Saya berangkat jam 5 pagi menuju Bandara Juanda. Jam 3 sore jam maghrib saya sudah nyampe di Surabaya. Apakah perlu saya pakai mahram? Lihat itu sehari 24 jam. sehari semalam. Apakah itu termasuk sehari semalam? Tidak. Berarti perlu mahram? Itulah yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala dalam YouTube-nya untuk mengetahui wanita itu harus pakai mahram atau tidak. Selama dia tidak sehari semalam, maka nggak apa-apa. Asalkan aman dari fitnah. Paham sampai di sini? Paham. Wah, aman yang ngono Ustaz itu. Mau tak kirimi ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Oh ya, nanti tolong saya ditagih, nanti tak share ceramah beliau tentang masalah jarak safar. Selama dia tidak sehari semalam, maka itu sah-sah saja. Apalagi Jakarta dekat, langsung balik karena pekerjaan, tidak sampai nginep. Nah, kalau nginep berarti harus dengan mahram. Umrah harus dengan mahram tidak? Umrah masa sehari semalam, Bu? Kan umrah itu masa lebih dari sehari semalam umrah. Saya tanya, umrah perlu mahram atau tidak? Haji perlu mahram atau tidak? Bu, masa umrah itu lebih dari sehari semalam? Ya, ini tak gedak langsung bingung sudah. Ya. Umrah itu loh, Bu. Ya, masa lebih dari sehari semalam? Hah? Loh, umrah itu loh berapa hari? Anda itu loh, kalau umrah berapa hari? 9 jam, 9 jam, 9 hari enggak? 11 hari, ada yang 12 hari. Ya berarti tetap pakai
Loh, makanya tadi saya tanya, masa umroh itu lebih dari sehari, Bu? Iya gitu jawabannya, iya. Kok bingung? Ya, jadi yang punya apa ini? Jawabannya harus kekeh. Bahwasanya lebih dari sehari semalam maka dia butuh mahram. Maka kalau ada wanita berangkat umroh tanpa mahram, maka tentunya umrohnya sah tapi berdosa. Karena umroh itu lebih dari sehari semalam. Sesama wanita. Hanya sesama wanita. Ya, tanpa mahram nggak boleh tetap. Tetap nggak boleh. Itu. Meskipun itu cuman sekelompok wanita. Baik, jadi tetap harus pakai mahram. Itu tadi ya, yang kayak gini masih ditawar, bayangkan. Ya. Ini bisa enak apa enggak ini? Enak enggak ini? Ya, ini masih ditawar, ya. Itu. Baik. Kita lanjutkan. Kan mahramnya ibu enggak harus suami. Mahramnya ibu bisa banyak loh. Mahramnya ibu ini anak laki-lakinya, mantunya yang laki-laki. Keponakan boleh enggak? Boleh. Iya. Misanan boleh enggak? Enggak boleh. Misanan itu bukan mahram. Paman sendiri boleh enggak? Pamannya suami boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Adik ipar, kakak ipar? Enggak boleh. Ya. Jadi banyak kok. Cucunya boleh enggak yang laki-laki? Boleh. Kita lanjut. Bagi wanita tidak memakai parfum, memakai jilbab, tidak memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasannya, sabar, kepada lelaki yang bukan mahramnya. Saya belum kelar ini bacanya. Tidak memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasannya kepada lelaki yang bukan mahram. Dan tidak memakai apa? Tuh. Tidak memakai apa itu? Tidak memakai itu. Di atas itu. Tidak memakai sepatu tinggi. Bisa terbaca enggak di depan ini? Saya, baik. Silakan Bu. Tadi, siapa? Angkat tangan. Iya. Besan. Besan. Mertua. Oh, besan bukan. Besan bukan. Besan bukan mahram. Besan Anda. Iya kan? Mertua apa besan? Mertua. Oh, kalau mertua mahram. Mertua mahram. Ibu tanyanya besan soalnya. Bukan ya? Bukan. Kalau besan bukan mahram. Ya, saya punya istri. Besanan sama orang. Anak saya tak kawinkan sama anaknya orang itu, tak nikahkan. Terus saya berangkat sendiri sama istrinya orang itu. Loh. Piye ini? Keren banget itu. Masalahnya besan saya umur 70 tahun, Bu. Ya tetap enggak boleh, ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau mertua boleh, mertua. Kalau besan bukan mahram. Kita lanjutkan sekarang adab masuk rumah. Adab masuk rumah. Seperti halnya kalau keluar rumah, memasuki rumah ada adabnya. Tidak bisa kita itu langsung nyelonong begitu aja. Tanpa mengindahkan adab-adab yang Nabi ajarkan. Ini diatur di dalam Islam. Dikarenakan hanya Islam agama yang punya etika, budi pekerti yang baik dan mulia. Apa saja itu? Satu, kalau masuk rumah. Yang pertama, jika kembali pulang, maka baca doa seperti poin 8 di atas. Dengan menambahkan doa. Jadi kalau pulang dari luar kota ke rumah, baca doa ini, poin nomor 8. Ya ini yang panjang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara dan seterusnya sampai wasu'il munqalabi fil mali wal ahli. Itu tetap dibaca.
dari luar kota itu, menuju pulang ke rumah kita. Terus ditambahkan doa. Lah ini doanya, ditambahkan doa. Lah ibu-ibu mohon maaf, di sini ini mestinya harus ada keterangannya di sini, ya. Saya tulis ini keterangannya, saya ketik aja. Jika pulang dari umroh, pulang haji atau umroh. Baik. Nah ini ketiga. Kita lihat ya di situ ya. Nomor 1 saya ulang kalimatnya itu. Ada saya tambahkan. Jika kembali pulang, maka membaca doa seperti poin 8 di atas yang tadi. Dengan menambahkan doa. Tapi doa ini kalau pulang haji atau pulang umrah. Bagaimana doanya? Ayo tirukan saya semua yang ada di layar itu. Itu dibaca kalau pulang umrah. Mudah-mudahan panjenengan ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan umrah dan ibadah haji ke tanah haram. Ayo kita baca, tirukan saya. Ayibuna. Taibuna. Abiduna li Rabbina. Hamidun. Jadi kenapa kok tak penggal-penggal? Karena isi doa ini meminta kepada Allah. Bukan meminta. Berikrar, berjanji kepada Allah 3 hal. Isi doa ini berjanji kepada Allah 3 hal. Apa saja? Kita ulang lagi ya, baca sama-sama. Nomor 1, ayibuna. Taibuna. Yang nomor 2, abiduna li Rabbina. Nomor 3, hamidun. Apa saja janjinya? 1, ayibuna taibuna. Kami kembali dengan bertaubat. Janji dia. Abiduna li Rabbina. Tetap beribadah kepada Rabb kami. Itu yang benar. Tetap beribadah kepada Rabb kami. Yang nomor 3, hamidun. Selalu memuji Rabb kami. Jadi janjinya intinya 3. Tetap bertaubat, tetap beribadah, dan selalu memuji Allah. Makanya kalau ada orang pulang umroh, ibadahnya kok tambah kendor, tambah luntur, tambah males, berarti tidak cocok. Umrohnya tidak mabrur. Ukuran umroh mabrur itu adalah dilihat setelah pasca umroh. Ya gimana perilakunya? Pulang umroh, pulang haji, lisannya kok sama tetangga suka nyakiti orang. Lawang mulai haji, lah kok malah tidak pakai jilbab. Berarti tidak cocok. Mestinya kalau cocok, kami kembali tobat. Dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Dulu saya maksiat, sekarang jadi melakukan amal soleh. Taubat. Yang kedua, istiqomah, ajak ibadahnya. Nomor 3, terus zikir, lisannya dibasahi, memuji Allah. Itu mabrur. Ya, itu kebalikannya mabrur, mardud, ditolak oleh Allah. Ya. Baik, jadi ini dihafalkan ini terutama bagi mereka yang pulang dari ini dibacanya itu mulai kapan Ustaz? Ya mulai di tanah haram kalau umroh atau kalau ibu-ibu keluar kota misalnya, maka dalamnya cukup yang tadi itu aja, yang poin nomor 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 2. Bila keluar rumah ya, keluar rumah, sebentar ya, itu nanti belakangnya itu lanjutannya. Bila keluar rumah dengan tujuan safar, perjalanan jauh, maka jangan datangnya jangan di waktu malam. Jadi kalau pulang jangan terlalu larut malam, jangan. Kenapa? Ayo dibaca, itu dalilnya, catatan kaki nomor 20 di situ. Saya scroll ke bawah, lah itu Sahih Bukhari. Minta tolong Ukti, Bukharinya nomor 885 dan 886. Itu catatan kakinya.
Saya tarik ke atas ya supaya ibu-ibu tahu. Catatan kaki nomor 19. Catatan kaki nomor 20 dan 21. Bukhari nomor 885 dan Bukhari nomor 886. Itu yang cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya yang itu, yang bercetak tebal itu 1800. Ya, itu cetakan terjemahan. Silakan 885 dan 886. Ini dalilnya sudah ada di layar itu. Dari Anas bin Malik. Ayo silakan. Dari Anas radhiyallahu an katanya, biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk ke dalam rumah keluarganya melainkan pagi atau petang. Kanan Nabiyu, lihat teksnya. Kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu kana la yadkhulu illa ghudwatan au asyiyatan. Biasanya Nabi itu tidak pernah masuk ke dalam rumah keluarganya kecuali pagi dan petang. Jadi malam itu tidak pernah Nabi. Nabi itu kalau pulang dari luar kota itu nggak milih malam, milihnya pagi atau petang. Petang itu jam berapa petang itu? Sore. Ya sore itu. Pagi atau petang itu. Jadi nggak malam, nggak larut malam, jangan. Ya. Terus kemudian berikutnya, ayo dari Jabir, Bukhari nomor 886, satunya, silakan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang orang datang ke rumah keluarganya waktu malam. Loh, coba lihat itu teksnya. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ahlahu lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang datang ke rumah keluarganya waktu malam. Dilarang, ya. Jadi sebaiknya milih itu misalnya jangan ambil tiket pesawat yang paling malam. Jangan. Lebih baik pagi aja sekalian. Karena itu ada larangan dari Nabi. Kenapa Ustadz kok dilarang? Maaf Ibu, tak kasih bocoran. Mungkin nanti ada nanti. Kenapa? Karena ketika kau pulang ke rumah, maka kau akan muncul dalam hatimu ketidaksukaan kepada pasanganmu, istrimu. Dia tidak siap menyambut engkau. Pulang larut malam, buka pintu, rambut sudah di atas. Terus sininya ada apanya? Itu suami masuk rumah bukan assalamualaikum. Lihat istrinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami ini udah capek, pengen dihibur, pengen dilayani. Lah kalau lihat model seperti ini dengan dasternya, yang terus dengan bau aroma tubuhnya yang tidak harum semerbak, maka sampai kayak gitu sama Nabi itu diatur. Supaya kau tetap tumbuh rasa cinta, jangan pulang malam. Pagi aja. Atau petang. Supaya dia bisa bersiap-siap menghias dirinya. Itu sampai kayak gitu diatur. Saya mau tanya sih sama ibu-ibu jujur. Saya kalau lihat wajahnya kok mencurigakan ini ya. Saya tanya Bu, ibu-ibu kalau di dalam rumah, apa seperti ini dandanannya? Kita lanjutkan nomor 3. Astagfirullah. Sabar ya, sabar. Kita coba ya di sini pakai hand body, harum, parfum ya. Coba begitu di rumah, minyak tawon, la haula. Sama kutus-kutus, la haula wala quwwata. Nomor 3. Jangan dipakai minyak kutus-kutus itu ya. Saya sudah mengingatkan ya berkali-kali. Jangan dipakai. Karena minyak itu penuh dengan persembahan-persembahan atau magic-magic. Jangan ya. Baik. Kita lanjutkan nomor 3. Mengetuk pintu dengan pelan. Kalau ngetuk pintu pelan. Ya, itu. Kita dengarkan itu dalilnya saya cantumkan di layar. Ada sebagian orang yang mengetuk pintu rumah Imam Ahmad rahimahullah dengan keras atau secara terus-menerus, gak ada jeda, terus. Terus ini gak ada jeda. Maka beliau bangkit dan membuka pintu seraya berkata, ini adalah ketukan pintu aparat keamanan. Nah boleh. Ya. Jadi kalau bisa kasih jeda. Nah itu ya.
Assalamualaikum, begitu mestinya ya. Baik, itu dalilnya, riwayatnya adalah riwayat dari para ulama. Saya ambilkan, lihat catatan kakinya itu, dalam catatan kaki nomor 22 dalam kitab Adabul Islam halaman 17. Sekarang yang nomor 4, memberi isyarat kepada penghuni rumah ketika masuk, kasih isyarat. Contohnya, Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika seorang laki-laki ingin masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdehem atau menghentakkan sandal alas kakinya ke lantai. Kasih isyarat. Begitu ngetuk pintu, ya, maka dalam rumah pasti dia bilang sama anaknya, tolong bukakan pintu, abimu datang. Lo Umi kok tahu? Kau nak uang dehem kecuali kayak mana? Karena ada model kayak gini, ya. Atau batuknya beda sendiri. Abimu itu, gak ada orang batuk kayak gitu kecuali abimu. Kasih isyarat atau hentakan yang orang dalam rumah itu tahu kalau kita yang datang. Sampai kayak gitu diajarkan dalam Islam. Ya, baik. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Ayo, nanti dibuka ini dalilnya. Nomor 5. Bacalah, membaca bismillah ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau masuk rumah baca bismillah. Kenapa? Ayo dibuka dalilnya, catatan kaki nomor 24 itu. Nah, Sahih Muslim nomor 1940. Nah itu. Sahih Muslim 1940. 1940. Ustadz itu boleh enggak itu materinya itu di-share itu Ustadz yang ada di layar itu ya. Wani Piro. Nomor berapa tadi? 1900? Sahih Muslim ya. Itu Bukhari Ibu ya. Iya, astagfirullah. Jam berapa ini Ibu ya? Silakan. Ya, 1940. Ya, silakan. Ayo. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Ya. katanya, Silakan. dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya apabila seseorang membaca basmalah, bismillah, bukan basmalah, bismillah, tasmiyah. Bismillah, itu salah cetak juga. Bismillah. Jadi nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak pakai. Hanya bismillah saja. Sebagaimana yang saya cantumkan di layar itu. Ayo, ulang lagi. Apabila seseorang membaca bismillah ketika hendak masuk rumah, terus dan ketika hendak makan, ketika masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, maka berkata setan kepada kawannya, la mabita lakum wala asya. Silakan. malam ini tidak ada tempat kalian bermalam, dan tidak ada pula makan malam. Gak bisa kita tinggal di rumah ini, kita nggak bisa. Kita nggak bisa tidur rumah ini, nggak bisa makan malam. Karena penghuninya baca bismillah. Terus lanjut, belum kelar itu, silakan. Apabila orang itu tidak menyebut bismillah ketika hendak masuk rumahnya, maka berkata setan kepada kawan-kawannya, apa kata setan kepada teman-temannya? Malam ini kalian mendapat tempat bermalam. Kalian dapat tempat bermalam di rumah ini. Karena penghuninya tidak membaca, bismillah. Makanya pulang dari luar kota atau masuk rumah, baca bismillah. Seperti itu. Supaya dia tidak tinggal di rumah kita. Baik. Nomor 6 sekarang. Nomor 6. Berdoa kepada Allah dengan doa yang sahih dari Nabi. Kalau masuk rumah ini. Kalau masuk rumah ada doanya. Khusus ini. Masuk rumah ada doanya. Perhatikan yang ada di layar itu. Coba minta tolong Ukhti baca yang ada di layar saja. Nanti teks Arabnya saya yang baca. Dari sahabat Abu Malik yang ada di layar. Silakan. Dari sahabat Abu Malik. Dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu an. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Idza walajar rajulu baitahu falyaqul. Silakan. Jika seseorang hendak masuk ke rumahnya, maka hendaklah ia mengucapkan. Ayo tirukan semuanya, lihat di layar. Baca doa kalau masuk rumah. Ini penting doa ini.
Kita dengarkan doanya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallah rabbina tawakkalna. Loh, apa perlu ditulis ini? Hah? Di foto bisa kan difoto? Sudah kan? Oh, harokatnya ya. Oh iya, saya ulang lagi. Silakan boleh ditulis. Allahumma boleh ditulis. Inni as'aluka. Silakan boleh ditulis. Kalau sudah hafal nggak usah, nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Sesuai itu. Saya tarik agak ke atas supaya enak. Nah begini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji wa khairal makhraji. Terus bawahnya itu Bismillah. Terus walajna. Bismillah walajna. Terus Bismillah. Loh, ini sudah mewakili Bismillah ini sudah. Enggak, ini rahim itu. Wa Bismillah kharajna. Kharajna. Wa 'alallahi wa 'alallahi wa 'alallahi. Betul, Rabbina. Betul. Tawakkalna. Tawakkalna. Hanya bismillah saja. Bismillah walajna. Gampang ngapal ya. Ngapalkannya mudah ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Terus lihat itu bawahnya itu bukan doa bawahnya. Summa yusallim ala ahlihi. Ayo terjemahannya Ukti. Kemudian ucapkanlah salam kepada keluarganya. Berarti pertanyaan saya kepada ibu-ibu, doa ini dibaca dulu baru salam atau salam dulu baru doa ini? Doa dulu baru salam. Jadi doa ini dikedepankan. Baca doanya dulu baru assalamualaikum kepada penghuni rumah. Jadi jangan dibalik. Salam dulu baru baca doa. Kalau lupa ya namanya orang lupa ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami janganlah engkau hukum kami atas kelalaian, kekhilafan, kelupaan kami. Ya. Baik, karena lupa ya enggak masalah. Kita lanjut. Kalau tidak ada orang di rumah, ucapan salamnya. Salamnya bukan assalamualaikum. Tapi kalau tidak berpenghuni adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kayak tahiyat. Ibu kalau tahiyat ketika salat. At-tahiyatul mubarakatuh. Terus kemudian kan ada assalamu alaika. Ayuhan Nabi itu jangan dibaca. Lah baru berikutnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu diucapkan kalau rumah itu tidak ada penghuni alias kosong. Ya, baik. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Nah, tadi kan sudah sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini urut-urutan. Memang sengaja tak urut. Bismillah dulu, baru salam. Ini urut. Nomor 7, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Nih Bu, tak tunjukkan dalil. Ayo dibuka itu catatan kaki yang ada di layar itu nomor 26. Berarti nomor 26 itu Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 321. Itu. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 321. Ada nggak kitabnya? Ada. Kita dengarkan yang nomor 7 itu dalilnya. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an.
321. 321. Jilid 1 kan? Iya, 321. Kebanyakan mungkin carinya. 321. Ada kan nomornya di ujung-ujung? Iya, betul itu. 321. 321. Ada? Saya carikan? Sudah ya? Silakan kita dengarkan. Dari mana itu dibaca? Dari Abu Umamah. Betul, sesuai yang di layar itu juga. Abu Umamah. Silakan dibaca. Dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat di layar, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha kufiya wa in mata dakhalal jannah. Ini menarik ini. Apa itu artinya? Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Jika hidup, maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. Terus? Dan jika mati, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Enak betul. Ada 3 golongan manusia yang dijamin oleh Allah. Kalau orangnya hidup, rizkinya dicukupi. Orangnya wafat, masuk surga. Enak ini. Siapa 3 golongan manusia ini? 1, kita lihat di layar. Man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allahi azza wa jal. Silakan. Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam. Yang pertama, orang yang masuk rumah mengucapkan salam, maka dia dijamin oleh Allah. Stop. Itu yang pertama itu. Orang kalau masuk rumah mengucapkan salam dijamin. Dijamin apa tadi? Kalau hidup Diberi rezeki. rizkinya dicukupi. Kalau meninggal Masuk surga. oh, yaitu jaminan. Nomor 2, siapa nomor 2? Lanjut. Orang yang keluar ke masjid. Orang yang keluar ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, itu dijamin juga. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di majelis ini termasuk. Karena kita kan tujuannya ke masjid untuk menuntut ilmu atau untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang penting ke masjid, ya tujuannya. Apapun itu, entahkah itu menuntut ilmu atau sholat berjamaah atau yang lainnya. Dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Terus lanjut. Maka dia dijamin oleh Allah. Itu yang nomor 2. Terus nomor 3. Dan orang yang berangkat di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Orang yang berperang jihad fisabilillah, ya, maka dia dalam jaminan Allah. Rizkinya dicukupi, kalau mati masuk surga. Berarti ada berapa orang tadi? 3 orang. Nomor 1, orang masuk rumah baca apa? Salam. Yang nomor 2 tadi apa? Orang yang suka pergi ke masjid. Yang nomor 3, orang yang berjuang fi sabilillah. Lanjut sekarang yang nomor 8. Nomor 8. Kita lihat. Bersiwak. Nomor 8 bersiwak. Ya. Mana dalilnya? Ayo ukti, dibaca yang ada di layar saja. Sama saja kok. Lihat catatan kakinya itu, Sahih Muslim. Nomornya 199. 199. Kita baca, ayo dibaca yang ada di layar itu. Dari sahabat Mikdam bin Surai radhiyallahu an. Iya. Dari bapaknya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an. Bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Silakan. Pekerjaan apakah yang pertama-tama dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk rumah? Pekerjaan apa yang pertama kali Nabi lakukan kalau pulang ke rumah dari bepergian nyampe rumah? Itu apa yang dilakukan Nabi? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Aisyah radhiyallahu an menjawab, bersiwak. Bersiwak. Menggosok gigi, bersiwak. Ya, bersiwak. Jadi pulang dari bepergian langsung pekerjaan pertama gosok gigi.
Supaya apa? Menimbulkan bau yang sedap. Supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, baik. Maklumkan orang di perjalanan mungkin dia tidur istirahat ya, perjalanan terus bisa jadi menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka gosok gigi. Seperti itu. 9 terakhir ini, penutup. Kalau masuk rumah, apa itu? Salat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Jadi mau keluar sholat 2 rakaat, masuk rumah sholat 2 rakaat. Tapi kalau perjalanan jauh. Ayo dibaca yang ada di layar itu aja. Silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Wa idza dakhalta manzilaka fasalli rak'ataini tamna'anika madkhala su'. Silakan. apabila kamu masuk rumah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari keburukan-keburukan di dalam. Baik, dapat mencegah semua keburukan yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tuntas sudah materi kita untuk sunnah yang nomor 7 ini. Judulnya saya tampilkan lagi. Nah ini, sunnah keluar dan masuk rumah. Sunnah keluar dan masuk rumah. Tuntas materinya. Sekarang ibu-ibu sekalian, saya akan tambahkan materi sunnah yang nomor 8. Tetapi tidak total ya. Karena apa? Karena hari ini saya ada uzur syar'i. Dalam hal ini saya diminta oleh keluarga ya. Maka saya akan sampaikan mukadimahnya saja. Saya tampilkan di layar lagi. Materi nomor 8. Sunnah nomor 8. Di buku ibu-ibu itu apa tulisannya, Bu? Sunnah ketika ke masjid. Sebentar. Betul ya? Yang nomor 8 apa, Bu? Ini betul judulnya, Bu. Sunnah ketika pergi ke masjid. Betul ya? Baik. Kita lihat, Bu, ibu-ibu sekalian, bahwasannya ini penting untuk kita bahas karena masjid ini merupakan salah satu tempat suci yang kedudukannya sangat agung ya bagi umat Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab kalau mau ke masjid. Lah supaya materinya itu tertata dengan baik, saya bagi menjadi beberapa bagian. Nomor 1, saya akan menyampaikan tentang keutamaan masjid. Keutamaan masjid. Itu yang ada di layar itu. Itu nomor 1 itu. Itu saya kasih nomor. Nomor 1 itu. Yang nomor 2, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Itu nomor 2. Yang nomor 3, nah ini nomor 3, ini yang penting. Adab pergi ke masjid. Lah ini yang panjang. Ini materi intinya. Adab pergi ke masjid. Baik, kita awali dulu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Keutamaan masjid. Ya, keutamaan masjid itu banyak. Ibu-ibu sekalian, saya sebutkan beberapa di antaranya. Mudah-mudahan mewakili. Saya sebutkan 3 di situ. A, B, dan C. Yang A, keutamanya masjid ini. Yang A. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah daripada tempat lainnya yang ada di muka bumi ini. Oh, jelas sekali itu. Dalilnya di mana? Ayo kita dengarkan itu. Dalilnya. Catatan kakinya yang ada di layar saja dibaca, nggak apa-apa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Silakan. yang paling dicintai oleh Allah dari suatu tempat ialah masjidnya. Masjidnya itu yang paling dicintai. Terus Dan yang paling dibenci ialah pasarnya. yang paling dibenci itu pasar.
Ya, makanya kita harus rajin pergi ke, bukan ke, ya, ya. Kalau ada keperluan, ya. Tapi sekarang taklim itu pasar ya masuk itu Bu, buktinya Shopee. Ya, taklim itu masih sempat lihat live-nya Shopee. Ya, supaya dapat betul tidak? Loh Ustaz kok tahu? Dikasih tahu. Jangan ya, ini tempat makanya berlama-lamalah di masjid. Jangan berlama-lama karena pasar itu adalah tempat syaitan. Ya, baik. Kita lanjutkan yang B, keutamaannya masjid. Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Dalil, lihat catatan kakinya itu. Quran surat nomor berapa itu? Loh, dilihat di layar. Dilihat catatan kakinya, dilihat ya. Yang B dilihat yang B. Apa yang B itu tulisannya? Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut. Dalilnya di mana? Lihat catatan kaki nomor. Berarti baik, surat An-Nur ayatnya 36 sampai 38. Allah Ta'ala berfirman. Jangan tanya loh ya surat apa itu. Ini sudah jelas loh di layar itu ya. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ya, silakan. Ayo. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Nah, memuliakan Allah, menyebut nama Allah, yaitu di rumah-rumah Allah, di masjid. Terus di sanalah. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Loh, rumah Allah, masjid itu dipakai untuk menyebut nama Allah, mensucikan nama Allah, untuk berzikir. Lanjut, ayat 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Terus. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Terakhir. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Itu bagi mereka yang selalu memakmurkan rumah Allah dengan beribadah, berzikir, memuji Allah, mensucikan nama Allah. Nah itu, maka dicukupi rezekinya. Kalau waktunya ibadah ya ibadah, waktunya bekerja. Makanya tadi disebut di ayat 37 kan, mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan. Kalau waktunya sholat ya sholat. Sebab ada orang azan berkumandang, transaksi masih tetap jalan. Jangan. Sebaiknya hentikan itu, maka kita
memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan yang nomor 3. Yang nomor 3. C. Yang C maksudnya. Yang C. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Oh. Siapa saja itu orang-orangnya? Ayo dibuka catatan kakinya itu. Ya, catatan kakinya itu, catatan kaki nomor berapa? Catatan kakinya nomor berapa? Saya tanya nomor berapa? Catatan kakinya nomor berapa? 5. Catatan kaki nomor 5 itu ada di mana? Bukhari Muslim. Nama kitabnya apa? Nomor berapa? Faham maksud saya? Ya. Jadi harus terbiasa dengan dalil. Ya, seperti itu. Ya. Dilihat catatan kakinya itu. Ini dalilnya di mana? Lihat ke bawah. Oh, riwayatnya ini, kitabnya ini, nomor hadisnya sekian. Jadi enak, taklim itu betul-betul original. Tidak satu pun opini masuk dalam majelis taklim tersebut. Ya. Jadi betul-betul qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Nah itu belajar agama yang benar. Ya. Ayo dibuka saya tarhibnya. Kan sudah ada, tinggal dicari aja. Ya. Nomor 326. Ayo. Bingung ibu-ibu ya? Enggak ya? Nah, dulu kan banyak yang kuliah dulu kan buat skripsi kan begini semua toh. Ada catatan kakinya, nomor berapa lihat ke bawah. Ya, itu ya. Insya Allah di sini semuanya paham lah ya. Baik. Insya Allah. Ayo kita lanjut. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Silakan. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana dia tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi Bu, nanti ada 7 golongan manusia. 7 orang ini akan dilindungi oleh Allah. Di saat nanti, yaitu matahari didekatkan dengan kepala manusia. Di saat dimana banyak orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Lah ini ada 7 tipe manusia yang gak kepanasan. Nanti di hari kiamat. Dinaungi oleh Allah dengan naungan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Siapa 7 itu? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Siapa mereka? Silakan sebutkan satu persatu yang ada dalam hadis. Silakan 1. Imam atau pemimpin yang adil. 1. Imam, penguasa yang adil, presiden, raja yang adil. Ya, pemimpin yang tidak zalim sama rakyat. Ya. Nah, itu nanti dapat naungan itu. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang soleh. Amin ya Allah, amin 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 ya Allah. Yang taat kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Amin. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, silakan. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, nomor 2, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Ingat, seorang apa tadi? Pemuda. Seorang apa tadi? Pemuda. Lah kalau misalnya ada orang tua rajin ibadah Ustaz, wis wayahi. Wayahi. Sudah waktunya, mau nunggu apa lagi? Ya, ini kalau dia masih muda, masih darahnya masih mengalir dengan segar, semangatnya masih menggelora, ternyata dihabiskan umurnya untuk ibadah, itu yang jempol. Itu yang dinaungi Allah. Lah kalau orang tua sepuh, rajin ke masjid, rajin tahajud, wayahi. Ya. Dimaklumi sudah waktunya. Mau nunggu apa lagi? Sebab kalau usia muda itu tantangannya lebih, godaannya lebih besar. Ya. Godaan game, godaan wanita, godaan mall, godaan pertemanan. Banyak godaannya. Tapi tetap istiqomah. Sering taklim, masih muda. Dihabiskan untuk ibadah. Itu yang dinaungi oleh Allah. Terus nomor 3.
Nomor 3. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Laki-laki, wanita mencintai karena Allah. Misalnya nih, ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain berteman, dia mencintai karena Allah. Maksudnya gimana Ustadz? Berteman itu karena Allah, mencintai temannya karena Allah. Maksudnya adalah jika temannya melakukan pelanggaran syariat, maka dia mengingatkan temannya. Itu namanya mencintai karena ya Allah. Termasuk suami istri, mencintainya harus karena Allah. Sebab ada istri itu mencintainya tidak karena Allah. Nah, ya. Contoh, istri mencintai suami tidak karena Allah. Suaminya ketika melakukan pelanggaran syariat, dia diam. Wis jarno engko tambah dilarui tambah ngamuk engko wis wis. Daripada ngomel lah wis jarno wis iku dosa dianu sendiri. Tak boleh. Ini namanya mencintai tidak karena Allah. Lah terus gimana Ustaz? Lah wong kalau dinasehati itu tambah marah-marah. Dia itu Ustaz. Wong suami saya ini ndak mempan dinasehati, egois. Ya, dan seterusnya. Caranya gampang. Caranya itu satu, kalau menasehati suami, jangan pada saat dia melakukan tunggu. Cari momen yang bagus. Yang kedua, ketika masa enak, maka sampaikan, aku bersyukur kepada Allah diberikan pasangan hidup suami seperti engkau. Aku cinta sama kamu. Satu. Terus masih koma, belum titik. Dan aku tambah bersyukur lagi kepada Allah dan cintaku tambah lagi kalau kamu mau sholat. Tambah senang. Awalnya kan gitu. Enggak. Sholato. Nek gak bener rokok. Lah ini kan repot. Ya tambah marah. Ya. Ustadzmu kok kan belajar sampai aku. Lah ini. Itu kan ada suami model kayak gini. Susah dinasehati. Caranya ibu-ibu salah. Caranya ambil waktu yang tenang. Di saat dia lagi guyon sama anaknya. Maka peluk dia. Aku sayang sama kamu. Aku bersyukur sama Allah dikasih pasangan hidup seperti kamu. Aku bersyukur. Iya tak kamu betul tak? Iya aku senang. Tapi aku lebih senang lagi kalau kamu mau sholat. Itu. Nah, ya apa? Bisa nggak? Ini sudah dijawab Kak Telaten tadi ya. Ini sudah dijawab sudah. Ya wes. Ya Allah. Terus lanjut. Siapa lagi nomor berapa sekarang? Nomor 4. Nomor 4. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Nomor 4. Silakan. Seorang laki-laki yang diajak berzinah oleh seorang wanita yang berpangkat dan cantik, lalu dia menjawab. Ya, apa jawaban laki-laki itu? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Oh, ini ibarat jarum dalam jerami. Iya, kok tempurung ya. Dalam jerami. Sulit cari kayak begini. Ini ada laki-laki diajak zina. Diajak loh, yang mengajak wanita. Wanita bangsawan plus wanita yang cantik, yang ngajak yang perempuan. Lalu dia menolak laki-laki ini dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Oh, kira-kira di zaman sekarang masih ada ya? Ada, insya Allah. Ya, itu ya. Dan biasanya kalau yang mengajak ini yang wanita, apalagi dia itu wanita bangsawan, berarti punya kekuasaan. Dipaksa kan wanita bangsawan. Apalagi wanita itu cantik. Ditambah lagi kalau laki-lakinya tampan. Biasanya kalau orang ganteng, orang tampan, lebih pede biasanya. Lebih percaya diri. Berarti saya diinginkan sama dia. Berarti dia ingin sama saya. Peluang untuk melakukan itu besar. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tampan. Sampai wanita mengiris makanan, ya buah, itu mengenai ke tangannya, itu tidak terasa karena ketampanan Yusuf alaihissalam. Dan ibu-ibu harus tahu seluruh penduduk surga nanti kata Nabi itu wajahnya wajah Yusuf. Masya Allah. Yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik-cantik. Ya. Meskipun ketika di dunia, ya, pas-pasan. Ya. Itu gak usah khawatir. Mudah-mudahan kita termasuk penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Gak usah khawatir. Ya. Tingginya seperti Adam kata Nabi.
60 hasta. Hatinya hati Ayub kata Nabi. Sabar. Gak ada terus cemburu, mangkel, gondok. Ya gak ada. Itu hanya di dunia. Ya, baik kita lanjutkan. Terus siapa lagi tadi? Yang yang dinaungi oleh Allah nomor 5. Seorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah, lalu dia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sembunyi-sembunyi, tidak dipublikasikan sodakonya, tidak diumumkan. Lah ini ndak. Hari Jumat besok lusa sudah nulis status. Alhamdulillah Jumat barokah 50 bungkus sudah kami kirim. Ya Allah, ngirim nasi aja status, ya. Mau taklim nulis status OTW taklim al-maghfirah. Tolong, kalau beramal ibadah itu dirahasiakan. Ya, baik. Terus nomor 6. Dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu kedua matanya bercucuran air mata. Nah, seseorang, itu bukan laki-laki saja, itu yang benar seseorang, baik perempuan maupun laki. Yang dia mengingat Allah, zikir, dengarkan Quran, nangis. Ya, jadi gembengan, nangisan. Tapi kalau mengingat Allah, lah ini tidak lihat film India, nangis. Sinetron nangis, ya Allah, ya jangan, Bu, orang nangis itu ada tempatnya. Nangislah yang syar'i. Gimana nangis yang syar'i? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah, nangis. Lihat Ka'bah, nangis. Dengarkan murotal, nangis. Lihat bacaan Quran yang enak, imam yang merdu yang enak, mengucurkan air mata. Itu nangis yang syar'i. Atau terharu, ya, atau mendengar kisah sirah Nabi, sejarah Nabi, meneteskan air mata. Mendengar kisah Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah, perjuangan mereka, nangis. Itu benar, ya. Lawang dengar, ya, Abu Aslam. Bu, jadi nangislah yang syar'i, ya jangan nangis yang tidak syar'i. Suami tidak pulang-pulang nangis, wah. Makanya suami itu mestinya ditaruh di tangan, jangan ditaruh nih. Kalau dia tidak pulang maka sakitnya tuh tidak di sini. Seperti itu loh. Ya, jadilah wanita-wanita seperti Hajar, ditinggal Ibrahim gak nangis. Dia berkata, apakah ini perintah Allah? Kau tinggalkan aku dan anakmu di gurun padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, gak ada tanda-tanda kehidupan. Ya ini perintah Allah, tinggalkan. Aku akan dijaga oleh Allah. Yaitu mestinya Nurjana itu niru Hajar begitu mestinya. Iya, itu. Jangan bergantung sama itu manusia, betul. Jangan bergantung sama manusia, ya. Seperti itu. Jangan takut ditinggal suami, ya. Masih ada ya, Ustadz ki garo nih, gak ono kilangan bojo gak lu. Iya. Ya Allah, iya. Itu. Baik Bu, mohon maaf. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena Wah, tulis status itu ya. Lebih baik kita kehilangan ya, sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ya. Kecil bayi Abu Aslam, Masya Allah. Jangan Bu ya, itu. Ya, kita lanjut. Terus terakhir nomor 7. Ayo terakhir nomor 7. Kan ada? Oh sudah. Kurang 1 kan? 7-nya kok enggak ada? Hah? 300. Tadi kan 326 kan? Iya. Kok enggak ada? Mana Bu? Ayo Bu. Sudah? Sudah semua?
Nomor 1, pemimpin adil. Nomor 2, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang nomor 3, orang yang hatinya tertambat ke masjid. Betul ya? Itu belum? Oh, kelompat Bu. Panjenengan lompati. Ya, itu nomor 3. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mu'allakun fil masajid. Oh. Orang yang hatinya terikat ya. Orang yang terikat hatinya dengan masjid. Jadi kemana saja dia pergi, itu yang dicari itu mana masjid terdekat. Itu hatinya terikat dengan masjid. Ya. Senang kalau ke masjid itu senang daripada pergi ke mall, ke tempat-tempat lain. Karena ini tempat yang dicintai oleh Allah. Baik, saya cukupkan sampai di sini tuh. Insya Allah untuk berikutnya kita masuk yang nomor 2 ini. Keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Insya Allah untuk berikutnya. Mohon maaf karena saya ada uzur hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal ibadah kita, menerima amal ibadah kita, serta Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.